Hari ini saya, Maci Ahmad, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan rekan saya, Sten Siaan, Sarjana Hukum dari John LBF Law Firm. Hari ini mendampingi klien kami, Bapak Darwin dan Ibu Angel, di mana dalam agenda kami kesini diundang oleh tim penyidik ya. Dalam hal ini adalah kasus sebagai terlapor, di mana klien kami dituduh sebagai memaksa dengan kekerasan. Dan hari ini kami mendapatkan kabar, alhamdulillah, kasus terhadap klien kami di mana dengan pasal 448 KUHP pemaksaan dengan ancaman kekerasan hari ini telah dihentikan dengan surat SP2 lidik ya, SP2 lidik oleh Polres Jakarta Barat ya, telah dihentikan. Dan hari ini juga kami mendapatkan kabar ya, bahwa untuk kasus laporan dari klien kami itu telah dinaikkan dalam tahap penyidikan dan telah diteruskan di kejaksaan, di mana dari keterangan dari tim penyidik unit Resmob, hari ini juga dari terlapor akan dimintai keterangan dalam tahap penyidikan, di mana unsur pidananya ini kan telah terbukti ya, telah memenuhi unsur dan ada unsur pidananya, dan tinggal mencari siapa tersangkanya, seperti itu. Bang, apa yang menjadi pasal-pasal atau klausul yang itu laporan mereka dihentikan, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tidak terpenuhinya bukti ya, dan tidak terpenuhinya untuk peristiwa pidananya tidak ada. Karena menurut saya ini hanya LP mengada-ngada ya, dan diduga adanya laporan palsu dalam hal ini. Kami masih menimbang dan mencadangkan hak hukum klien kami untuk melaporkan laporan palsu ya terhadap saudara Nasio Siagian ini. Tetapi apabila nanti klien kami memilih untuk tidak melaporkan balik laporan palsu ini yang telah dihentikan, itu adalah kebesaran hati dari klien kami yang tidak melaporkan. Ibu Angel juga bisa saja melaporkan karena dia juga terkena penganiayaan, tapi kemarin memilih tidak melaporkan. Itu kami sebagai kuasa hukum ya menyerahkan kepada klien kami karena itu kebesaran hati dari klien kami. Berikut juga ini, setelah kita mendapatkan SP2 lidik, kami bisa saja melaporkan, tapi kami masih menimbang dan nanti berkonsultasi juga kepada klien kami apakah ingin melanjutkan untuk laporan palsu terhadap saudara Nasio Siagian ini, seperti itu. Itu dihentikannya sejak kapan, Pak? Kami mendapatkan kabar kemarin ya, dan hari ini kita mengambil SP2 lidik dari unit Jatan Trust, seperti itu. Pak Darwin, gimana mendengar kabar adanya keadilan akhirnya datang ke Pak Darwin? Kasusnya Pak Siagian dihentikan, kasusnya Abang laporan Pak Darwin di saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Kasat Reskrim, dan para penyidik yang telah menangani kasus kami dengan adil. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Pak John LBF dan tim kuasa hukum kami, John LBF Law Firm, Pak Maci Ahmad, Pak Sten Siaan, Pak Subadrianuka, dan tim lainnya yang telah tulus dan ikhlas membantu menangani kasus kami. Terima kasih banyak. Bu Angel atau Pak Sten, Bu Angel kenapa sedikit tidak mau melaporkan juga? Karena kan Bu Angel sempat main kan ditabrak emang. Gimana Bu Angel? Yang penting saya dan suami mendapat keadilan. Saya tidak
Lalu ditambahkan di sini kemarin Bapak Darwin juga ini ya lakukan CT scan dengan luka-luka tuh, luka-luka dalam ya. Hasilnya apa gimana bang? Hasilnya apa kemarin Pak Darwin? Ototnya tegang. Ototnya dan ini bisa dilihat ya kemarin hasil dari ronsen ya. Memang ada luka dalam. Tapi untuk visum kan sudah diberikan kepada kepolisian. Kemarin Bapak Darwin sambil tertengah-tengah berjalan untuk melakukan ronsen ini gitu, di rumah sakit, dan ini hasilnya. Jadi bukan mengada-ngada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada netizen dan masyarakat Indonesia yang ikut mengawal ya kasus ini, bahwa benar Polri itu presisi dan cepat dan tanggap terhadap kasus penganiayaan yang menimpa Bapak Darwin dan Ibu Angel. Berkat kawalan juga dari netizen, di mana klien kami sempat mendapatkan laporan balik ya, yang saya kira mengada-ngada tidak masuk akal. Klien saya dituduh mengancam dengan ancaman kekerasan, padahal klien kami di sini kan ditendang, diinjak, ditabrak, dan bisa lihat dari video yang kemarin viral itu kan sangat keji ya, dan menurut saya tidak manusiawi. Kami akan terus menuntut, dan saya mendesak agar Polres Jakarta Barat ini segera menetapkan tersangka dan bisa ditahan, karena kan pasal 262 ayat 2 itu ancamannya 7 tahun, dan itu lebih dari 5 tahun, dan itu bisa ditahan ya. Kami harap agar segera menetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Mungkin Bapak Sten, ada tambahan? Ya, jadi buat keluarga pelaku ataupun rekan pelaku yang kemarin juga sempat diduga melakukan pressure terhadap mental mereka melalui somasi-somasi, bahkan bukan hanya kepada korban saja, tetapi kepada pengurus-pengurus RT. Itu kami sih menghargai dan menghormati hak setiap warga negara boleh melaporkan seseorang untuk sebuah dugaan tindak pidana. Tapi balik lagi, apakah itu bisa dibuktikan ada tindak pidana atau tidak, ya itu nanti akan dibuktikan di proses penyelidikan. Tapi kami harap semoga dengan sudah naik sidik ini pelaku dan para rekannya untuk tidak mengambil langkah-langkah yang kami anggap bisa merugikan mereka di kemudian hari. Contoh laporan yang terhadap klien kami sebagai SP2 Lit itu kan bisa merugikan mereka karena kami bisa melaporkan kembali terhadap laporan palsu. Pak Darwin, efek dari penganiayaan itu apa yang sekarang masih dirasakan? Trauma yang sangat dalam sih, dan sakit fisik dan mental. Itu mempengaruhi aktivitas Anda sekarang? Sangat mempengaruhi. Oke, terutama di bagian mananya gitu? Di Efeknya bagian apa? pinggang. Efeknya jalan tertati-tati Iya. atau bagaimana? Dan mengangkat barang juga, bungkuk juga masih sakit. Recovery pemulihan kira-kira berapa lama kata dokter? Sekitar belum berapa? tahu sih. Iya, masih dalam tahap ini proses penyembuhan ya, fisioterapi. Bang, kasus ini kan juga dapat perhatian dari Ketua Komisi 3 yang mengundang Habibur Rahman itu Bang, yang ikut komentar. Ya, menurut saya sebagai Ketua Komisi 3 ya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Habibur Rahman karena memandang kasus ini sangat penting, sehingga beliau juga berkomentar dan juga memberi dukungan secara moral dan juga secara di media massa bahwa kasus ini memang sangat-sangat keji ya. Kalau kita lihat dari video bagaimana seorang wanita dan juga suami istri untuk menegur dalam bermain drum yang mengganggu kebisingan malah mendapat penganiayaan, ditabrak, lalu ditendang dan dipukuli secara keji. Menurut saya ini sangat tidak manusiawi dan sangat tepat ya Ketua Komisi 3 juga memberikan perhatian dan melihat kasus ini bukan kasus yang biasa seperti itu. Bang, tapi kemarin ada sempat beberapa media menanyakan
bapaknya pelaku tersebut, dia bilang dia bermain drum sebulan paling nggak setiap hari, nggak sering. Menurut Pak Darwin gimana nih? Benar gak nih pengakuannya? Itu tidak benar. Soalnya kita punya bukti, ada video, kita videoin. Dia mainnya bisa ada malam juga. Makanya sampai Satpol PP datang. Berarti Untuk menegur juga. bisa sehari, bisa berkali-kali mainnya. Bisa 2 kali. Dalam sebulan berarti masih main terus itu, full main. Nggak rutin. Seminggu bisa beberapa kali. Artinya mengganggu ketenangan dan ketentraman betul. ini ya. Betul. Sip. Oke. Kira-kira laporan dari kalian Pak Maci P21 kapan Pak? Mungkin belum. Ini kan kita mendesak masih tersangka untuk ditahan, masih inilah kita nggak mau mendahului tim penyidik Polres Jakarta Barat ya dalam hal ini. Tapi jalur damai tetap tertutup atau? Kalau klien saya untuk jalur damai kayaknya sudah ini ya, sudah menutup ya. Karena kan memang bukannya meminta maaf, malah membuat laporan kepolisian atau laporan tandingan yang dan somasi-somasi, juga ada pressure pada klien saya dan pengurus-pengurus RT. Menurut saya cukuplah dengan tidak melaporkan balik saja, dengan tidak melakukan laporan baru saja, menurut saya klien saya ini sudah berhati besar. Seperti itu. Oke, terakhir masih ada intimidasi, ancaman-ancaman lewat sosmed atau by WA gitu? Di rumah? Ada sih. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Jadi Koko udah balik ke rumah kok? Belum. Oh, ini belum? Iya, belum. Karena masih trauma ini. Masih drama ya? Iya, masih Oke, oke. Berarti udah nggak ada ancaman lagi dari sana ya? belum ada. Siap.